Indonesia, suatu negara yang terletak di selatan Asia, yang diberikan satu kenikmatan luar biasa oleh Tuhan, diberikan satu kenikmatan kekayaan yang luar biasa, diberikan kekayaan berupa sumber daya alam, kebudayaan, keanekaragaman yang tak terhitung. Indonesia, suatu negara yang terletak di antara benua Asia dan Australia, suatu negara yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia, suatu negara yang terlintasi atau terbentang garis khatulistiwa dengan kekayaan baik dari sumber daya alam, keanekaragaman hayati yang berlimpah. Banyak orang yakin bahwa Indonesia sejatinya bisa menjadi negara yang luar biasa, menjadi negara adidaya, negara yang berkuasa, negara yang memiliki kedudukan. Nyatanya, banyak sekali masalah-masalah yang ada di Indonesia. Lantas, dengan kekayaan yang begitu luar biasa, dengan kekayaan yang tersebar dari ujung timur hingga ujung barat, dari pulau paling utara hingga pulau paling selatan, masihkah ada keraguan dalam diri kita untuk meragukan suatu negara yang terletak di sebelah tenggara benua Asia? Suatu negara yang diberkahi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan anugerah kekayaan baik dari sumber daya alam, kekayaan keanekaragaman, kekayaan budaya yang luar biasa. Indonesia merupakan negara yang memiliki 742 bahasa atau dialek, memiliki 478 suku bangsa, terdiri dari 17.508 pulau, dan terdiri dari berbagai macam kandungan sumber daya alam yang luar biasa banyak. Indonesia merupakan negara dengan hutan terluas ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan pengekspor gas alam terbesar di dunia. Tak lupa, Indonesia merupakan penghasil emas terbanyak nomor 9 di dunia. Nyatanya, dengan kekayaan yang luar biasa, keanekaragaman yang luar biasa, nyatanya Indonesia masih memiliki berbagai macam permasalahan, baik dari struktur sosial terendah hingga struktur sosial tertinggi, baik masalah yang kecil hingga masalah yang sangat kompleks. Salah satu masalah kompleks yang dialami oleh Indonesia yang menyangkut harkat dan martabat orang banyak, yakni masalah sistem pendidikan. Indonesia dengan negara yang begitu luas, terdiri dari belasan ribu pulau, terdiri dari 273 juta manusia, yang terdiri dari 52 juta siswa dan 3 juta guru. Nyatanya, sistem pendidikan Indonesia masih tergolong amburadul atau berantakan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan sistem pendidikan terbesar di dunia, di bawah India, China, dan Amerika. Tetapi ketika kita bicara kualitas, maka akan berbanding terbalik dengan negara-negara di luar sana. Lantas, muncul berbagai macam pertanyaan. Kenapa bisa separah itu pendidikan Indonesia? Apa yang salah dari pendidikan Indonesia? Dan bagaimana cara kita memperbaiki kualitas pendidikan tersebut? 273 juta manusia hidup di Indonesia, berharap dan yakin bahwa suatu hari kelak nanti ia bisa menjadi bagian dari suatu pembaharuan negara yang luar biasa, menjadi suatu negara yang adidaya, suatu negara yang memiliki power. Jika kita meninjau aspek angka, maka kita dapat mengetahui bahwa Indonesia berada pada peringkat 144 dari 191 negara untuk kualitas Human Development Index atau HDI dengan skor 0,75, jauh di bawah Singapura, jauh di bawah Belanda, negara yang pernah
menjajah kita 350 tahun. Kemudian untuk PISA atau Program for International Student Assessments, Indonesia berada pada peringkat 70 dari 79 negara dalam indeks kualitas matematika dan peringkat 66 untuk kualitas reading atau bacaan. Dari dua data tersebut dapat kita ketahui bahwa pendidikan Indonesia tidak baik-baik saja. Ada permasalahan yang kompleks, ada hal yang sulit, ada hal yang tidak baik yang harus kita perbaiki. Padahal dapat kita bayangkan apabila kekayaan alam, keanekaragaman yang kita miliki berbanding lurus juga dengan kualitas pendidikan Indonesia, maka tentunya kita pasti dan dapat saja menjadi suatu negara yang setara dengan negara adik kuasa seperti Amerika, Jepang, Inggris, dan lain sebagainya. Bangga, kami mahasiswa Indonesia yang turut serta menginginkan perubahan yang masif baik dari segi tata kelola ataupun kualitas pendidikan Indonesia, memperkenalkan Abinaya. Abinaya merupakan salah satu aplikasi pembaharuan guna meningkatkan kualitas pembelajaran disertai dengan terapan-terapan metode belajar yang dapat membantu siswa Indonesia di dalam meraih kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik. Abinaya kami ambil dari bahasa Sanskerta yang artinya semangat sebagai momentum untuk mengobarkan semangat belajar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Di saat Anda mengeklik aplikasi Abinaya, maka akan muncul logo Abinaya. Kemudian terdapat 4 menu utama. Yang pertama yakni waktu belajar. Sesuai dengan yang akan saya sampaikan, bahwa waktu belajar ini akan menjadi timer untuk Anda belajar sesuai dengan ketentuan waktu yang Anda tetapkan. Atau nanti ketika Anda memilih menu metode belajar, maka waktu belajar tersebut akan terintegrasikan secara langsung, sehingga waktu belajar akan mengeset secara otomatis atau akan mengatur secara otomatis dengan metode belajar yang Anda pilih. Tak lupa, pada bagian waktu belajar juga terdapat reminder yang berisi waktu belajar yang kurang Anda lakukan, sehingga ketika Anda belum mencapai target waktu belajar yang ditetapkan, maka Anda akan dapat kembali memencet bagian reminder sehingga waktu belajar akan kembali berjalan, sehingga target belajar Anda selama 1 hari dapat terlaksana. Kemudian di Abinaya juga terdapat metode belajar. Pada metode belajar ini Anda langsung terintegrasikan kepada waktu atau timer, sehingga ketika Anda memilih metode belajar yang disediakan oleh Abinaya, maka waktu otomatis akan mengatur atau mengeset ke dalam ketentuan yang ditetapkan oleh metode belajar tersebut. Pada Abinaya terdapat 3 metode belajar utama, yakni Podomoro, Cornell, dan Eat the Frog. 3 metode belajar ini merupakan metode belajar yang sudah diakui oleh UNESCO dan UNICEF, yang artinya secara dampak implikasi metode belajar ini sudah teruji. Jika Anda memilih bagian paling kiri, maka Anda langsung diarahkan untuk memasuki metode belajar Podomoro. Metode belajar Podomoro merupakan metode belajar yang ditemukan oleh Francisco Cerello pada tahun 1980. Dengan Anda memilih metode belajar ini, maka waktu Anda atau timer akan diarahkan masuk ke 25 menit pertama. Di waktu 25 menit pertama ini Anda akan belajar fokus. Kemudian setelah itu timer akan berbunyi dan waktu akan mengeset kembali ke 5 menit. 5 menit ini Anda gunakan untuk beristirahat, menghentikan aktivitas belajar, sehingga Anda akan kembali fokus lagi di dalam menghadapi progres selanjutnya. Kemudian setelah timer istirahat berbunyi, maka waktu akan mengeset kembali
ke 25 menit yang akan Anda gunakan untuk belajar. Hal ini akan berulang selama 4 kali, sehingga Anda akan belajar dengan total akumulasi waktu 100 menit ditambah dengan waktu istirahat 5 dikali 4 menit atau 20 menit, sehingga total Anda belajar selama 120 menit. Jika Anda memilih yang tengah, maka Anda akan dihadapkan dengan metode belajar SKS atau Satuan Kredit Semester. Mungkin bagi mahasiswa dan mahasiswi sudah akrab dengan istilah ini, tetapi kami memiliki gagasan agar sistem SKS ini dapat diterapkan bagi seluruh insan, bukan hanya mahasiswa dan mahasiswi. Dengan sistem SKS ini, maka akan dijabarkan menjadi beberapa tahap. Yang pertama, yakni belajar per 1 SKS selama 50 menit. Kemudian terdapat tugas terstruktur 50 menit. Dan yang terakhir adalah belajar mandiri selama 50 menit. Sehingga total akumulasi dalam 1 SKS Anda akan belajar kurang lebih 150 menit. Nah, dengan metode belajar SKS ini, maka seluruh siswa dan mahasiswi Indonesia akan dapat mengakses waktu belajar selama 150 menit per SKS. Ketika Anda memilih metode belajar ini, maka timer akan otomatis mengatur waktu 50 menit untuk Anda belajar secara bersama-sama atau memahami materi. Kemudian timer akan berhenti dan mengeset kembali 50 menit untuk Anda mengerjakan tugas. Begitu pula yang terakhir, timer akan mengatur lagi waktu 50 menit untuk Anda belajar mandiri. Sehingga total target 1 SKS sama dengan 150 menit yang terdiri dari 3 bagian, yakni belajar terstruktur, kemudian belajar mandiri, serta yang terakhir adalah tugas dapat dilaksanakan. Jika Anda memilih bagian paling kanan, maka Anda akan langsung diarahkan untuk masuk ke belajar metode Cornell. Metode Cornell merupakan metode belajar yang dianggap lebih efektif dan efisien yang diciptakan oleh Profesor Walter Pound dari Cornell University. Metode Cornell akan menitik beratkan kepada pengisian konten materi agar lebih mudah dipahami dalam mengerjakan ujian dan memahami materi di kelas. Dengan Anda memilih metode Cornell tersebut, maka Anda langsung diarahkan ke bagian materi, di mana di bagian materi terdapat serangkaian materi yang sudah diringkas, sehingga Anda akan lebih mudah di dalam Anda memahami dan mengikuti materi yang ada. Dan pada metode Cornell ini juga diajarkan agar setiap hari kita harus membaca 20 menit per materi yang kita dapatkan. Sehingga maka jika Anda memilih metode ini, maka timer akan otomatis mengatur waktu 20 menit sebagai tempat untuk Anda mempelajari atau membaca kembali materi yang Anda dapatkan. Tentunya, untuk mengukur kedayagunaan aplikasi, diperlukan tolak ukur pencapaian agar menjadi ukuran tingkat kebermanfaatan suatu aplikasi. Pada Abinaya, terdapat 3 bentuk tes yang akan mengukur tingkat keberhasilan Anda dan membandingkan kondisi Anda sebelum menggunakan Abinaya dan sesudah menggunakan Abinaya. Yang pertama, terdapat tes materi pembelajaran yang akan mengukur sejauh mana Anda menguasai substansi atau konten materi pembelajaran. Kemudian yang kedua ada tes psikologi sebagai upaya untuk mengukur kondisi psikologis dan kondisi afektif saudara. Serta yang tak terlupakan ada tes kepribadian untuk mengetahui watak dan tabiat Anda agar lebih cepat untuk menjadi manusia yang adaptif di dalam menghadapi tantangan global. Kemudian, yang paling kanan terdapat materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran ini berisi berbagai macam ragam materi pembelajaran, baik yang Anda rasa kurang memahami atau materi yang ingin Anda pelajari. Di sini Anda tinggal mengeklik, kemudian aplikasi akan langsung mengintegrasikan ke materi pembelajaran yang Anda inginkan.
berharap dampak dari aplikasi Abinaya adalah keberlanjutan dan transformasi pendidikan yang dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa memandang derajat dan status sosial. Kami yakin Abinaya sendiri akan dapat terrealisasi dan terintegrasikan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Abinaya sendiri memiliki beberapa dampak, di antaranya yang pertama yakni sebagai medium untuk belajar dari mana saja. Mahasiswa dan siswa dapat mengakses aplikasi Abinaya meskipun berada di kota, pulau, atau benua yang berbeda. Berbekal gadget dan aplikasi yang ia miliki, maka ia dapat mengakses substansi, konten pembelajaran, dan juga pengaturan atau manajemen waktu yang ada di aplikasi Abinaya. Kemudian yang kedua yakni belajar kapan saja. Efisiensi waktu adalah kelebihan lain dari pembelajaran online. Mahasiswa bisa mengulang rekaman video dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir dalam kurun waktu kapan saja. Mereka juga dapat mengatur kecepatan belajar sesuai kemampuannya saat ini. Keterbukaan akses semua materi, termasuk juga pengaturan waktu yang tidak terbatas, merupakan salah satu dampak atau kelebihan dari Abinaya yang dapat merefleksikan setiap sendi melalui penguasaan materi. Kemudian yang kedua yakni belajar kapan saja. Efisiensi waktu adalah kelebihan lain dari pembelajaran online. Mahasiswa bisa mengulang rekaman video dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir dalam kurun waktu kapan saja. Mereka juga dapat mengatur kecepatan belajar sesuai kemampuannya saat ini. Keterbukaan akses semua materi, termasuk juga pengaturan waktu yang tidak terbatas, merupakan salah satu dampak atau kelebihan dari Abinaya yang dapat merefleksikan setiap sendi melalui penguasaan materi. Kemudian yang ketiga, mendorong mahasiswa belajar mandiri. Pembelajaran jarak jauh dapat mendorong mahasiswa dan siswa untuk belajar secara mandiri dan kontinu dimanapun ia berada, tanpa pengawasan dari dosen ataupun guru, sehingga pelatihan kemandirian ini akan berdampak baik dari sisi psikologis maupun psikis untuk menjadikan insan-insan yang berdaya saing tinggi dan memiliki mental baja. Kemudian yang terakhir adalah membangun kebiasaan belajar secara mandiri. Belajar terintegrasi secara online melalui aplikasi Abinaya dapat menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa dan siswa dalam dirinya. Dengan juga disesuaikan dengan batas waktu belajar minimum, maka siswa dan mahasiswa akan berorientasi untuk mengejar target setiap waktu belajarnya dalam satu hari. Dengan hal itu, maka akan muncul kebiasaan-kebiasaan baru yang akan mendorong siswa dan mahasiswa untuk menanamkan dan melakukan kegiatan belajar pada setiap harinya. Abinaya bukan hanya sekedar aplikasi belajar, melainkan di dalamnya terdapat alternatif guna untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan belajar. Di dalamnya juga terdapat pengaturan waktu yang langsung mengintegrasikan berapa lama belajar mahasiswa atau siswa melalui metode belajar yang sudah terukur, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk kita menggunakan Abinaya. Sekian ide yang dapat kami kontribusikan guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Harapannya, ide kami dapat diwujudkan oleh pemangku kebijakan terkait, sehingga skor PISA dan kualitas pendidikan Indonesia dapat meningkat dari tahun ke tahun. Terima kasih.